Minggu 12 Maret tahun 2023. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Serasan Timur, masyarakat dari 4 desa yang ada di Kecamatan Serasan Timur, yaitu Desa Arung Ayam, Desa Payak, Desa Air Nusa, dan Desa Air Ringau, mengikuti kegiatan rapat koordinasi terkait mitigasi gerakan tanah pasca kejadian banjir bandang di Desa Air Ringau dan tanah longsor di Desa Pangkalan yang telah menyebabkan puluhan korban jiwa meninggal dunia. Negara Indonesia memang mempunyai keindahan alam dan kekayaan yang sangat banyak, tetapi saat ini masyarakat harus bisa berdampingan juga dengan segala macam potensi-potensi ancaman yang ada di alam kita dengan menjaga lingkungan agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadi bencana alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Berikut pernyataan resmi dari Kepala Pusat Penanganan BNPB Pusat dan PVMBG Republik Indonesia. Untuk masyarakat di Pulau Serasan, jadi kita harus mulai peduli terhadap kondisi alam kita. Kita harus berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengatasi masalah longsor ini. Longsor ini sifatnya lokal. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwa kalau ada gejala-gejala awal segera disampaikan kepada aparat yang desa atau aparat kecamatan untuk ditindaklanjuti untuk membuat kajian. Jadi pentingnya kita kepedulian itu harus kita mulai sejak dini. Sejarah dan kejadian ini menjadi peringatan kita untuk lebih waspada kembali untuk antisipasi kejadian longsor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangun Surya Putra, saya Kepala Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bagi seluruh warga masyarakat Serasan yang saat ini terdampak banjir bandang dengan longsor, kami menyampaikan duka yang mendalam dan juga turut prihatin. Namun tentunya bencana ini perlu pemahaman semua bagaimana kemudian kita menyikapinya. Bencana longsor atau banjir bandang umum terjadi pada saat kondisi curah hujan tinggi karena kondisi geologi pada daerah Serasan ini menimbulkan adanya perbedaan daya tarik antara tanah dan batuan. Itu sudah memang ada sejak dari dahulu kala. Dan ini terjadi karena vegetasi pada perbukitan kita ini kurang dijaga oleh kita semua. Lalu kemudian bagaimana cara kita menyikapi pada saat terjadi curah hujan tinggi? Tanda-tanda longsor itu ada sejumlah hal. Yang pertama, bahwa longsor ini biasanya diawali dengan adanya retakan pada tanah pada daerah-daerah perbukitan. Kemudian ketika kita melihat ada retakan tanah pada daerah perbukitan, yang harus kita lakukan adalah kemudian menutup retakan tersebut supaya tidak masuk air untuk mengisi dan membuat tanah menjadi lebih gembur atau lebih lembut. Yang kedua, ketika mata-mata air kita di atas itu terjadi kekeruhan, kita punya embung di atas, kita punya dam penampungan, ketika kemudian mata airnya menjadi lebih keruh dari biasanya, ini patut kita waspadai. Kemudian berikutnya apalagi? Terjadi mata air baru. Mata air baru yang lebih banyak muncul pada daerah-daerah di permukaan tanah pada daerah-daerah yang berlereng. Ini juga menjadi salah satu sebab. Lalu kemudian apa pemicunya? Curah hujan yang terjadi berturut-turut selama beberapa hari. Atau yang kedua, curah hujan yang sangat ekstrim. Apa tandanya curah hujan ekstrim? Misalnya kita melihat 10 meter di luar jendela, ketika kita tidak bisa melihat secara jelas, maka itu kategorinya curah hujan ekstrim. Ketika curah hujan ekstrim itu terjadi lebih dari 3 jam atau bahkan 1 harian penuh, maka itu juga menjadi satu hal yang perlu kita waspadai, apalagi ketika kita sudah mengetahui daerah kita pernah terjadi longsor. Untuk itu, warga masyarakat perlu untuk melakukan
ronda untuk melihat sekitar daerah perbukitan apakah terjadi kondisi hal tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan mitigasi tadi dengan menutup tanahnya pada daerah retakan lalu membuat jalan air baru supaya air-air ini tidak masuk di dalam retakan tersebut. Jadi membuat tali air agar bisa langsung menuju ke bawah tanpa masuk ke dalam tanah. Kemudian yang berikutnya, menyiapkan alat peringatan dini. Caranya gimana? Kita bisa membuat tiang pada 2 tempat, tanda stabil dan kemudian tanah yang bergerak, untuk kemudian diberikan tanda dengan trigger seperti alarm atau bell atau speaker agar bisa memberikan peringatan kepada warga masyarakat di bawah bahwa tanah di atasnya bergerak. Itulah sejumlah hal kita perlu kompakkan dari warga masyarakat. Kita perlu waspada tentunya pada daerah-daerah yang berlereng dan mengalami kelongsoran. Untuk itu kita juga perlu menatap masa depan bahwa kita perlu hidup harmoni dengan potensi bencana ini. Dan terakhir adalah kita banyak berdoa agar bencana ini segera berlalu dari bumi Serasan ini. Terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.